Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan syairnya dulu. Ta'arudhun nutqaini fil kalami ya'ti ala arba'ati aksamin. Ini kalau kita lihat di naskah warqatnya, bukan fil kalami ya. Ta'arudhun nutqaini fil ahkami. Jadi kita sesuaikan aja dengan naskah di warqatnya ya. Ta'arudhun nutqaini. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang ta'arud, babut ta'arud, bab tentang pertentangan bainal adillati, antara beberapa dalil hukum, wat tarjihi, dan tarjih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bab bait per bait, apa itu ta'arud? Secara gampangnya, ta'arud itu adalah pertentangan bainal adillati, antara dalil. Jadi kita tahu dalil itu, anggap saja dalil itu Quran atau hadis. Dalil yang kita jadikan rujukan dalam menjalankan ibadah. Jadi ini spesifik karena banyak pertentangan, misalkan ayat-ayat tentang pertentangan dalil. Saya contohkan begini, misalkan dalam surah Al-Baqarah kita sering mendengar ayat-ayat tentang, misalkan ayat-ayat tentang waqtulul musyrikina, dan bunuhlah orang-orang musyrik, waqatil ladzina kafaru, dan perangilah olehmu orang-orang kafir. Ya, itu kan banyak nih. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum, dan perangilah sebagaimana mereka, waqtulhum, dan bunuhlah mereka sebagaimana gaya mereka ketika membunuh kamu. Maksudnya perangilah mereka seperti gaya mereka ketika memerangi kamu. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Lalu kemudian kita menemukan ayat-ayat lain, misalkan karena konteks perang itu banyak terkait erat dengan penyebaran agama, maka kemudian kita perhatikan ada dalil yang lain. Misalkan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama, misalkan. Itu kan satu sisi tidak boleh memaksakan agama, tapi beberapa ayat yang lain itu kita diperintahkan, seolah-olah diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Nah, ini namanya ta'arud bainal adillah. Atau contoh lagi, misalkan ada ayat yang membunyikan tentang laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh menjadi kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah tsalitsun, ketiga dari yang tiga, misalkan begitu. Karena kafir itu kan fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam. Tapi di ayat yang lain kita menemukan ayat, misalkan innal ladzina hadu wal ladzina amanu wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada kasus, misalkan ada ayat yang menyebutkan sungguh orang-orang Yahudi, wan nasor orang Nasrani, wasabiin orang Sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir, ketika dia beriman kepada Tuhan dan hari akhir, wa amilan sholihan, dan kemudian diikuti dengan amal soleh, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka baginya tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Itu kan satu ayat yang kondisinya berbeda. Satu sisi menginformasikan orang yang
menyatakan Tuhan itu adalah yang ketiga dari yang tiga disebut kafir. Lalu ayat yang lainnya orang yang kafir akan masuk finari jahannam khalidina fiha. Tapi di ayat ini innalladzina hadu walladzina wa nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin itu selama dia amana billah, beriman kepada Tuhan dan juga dengan hari akhir, maka dia tidak ada kekhawatiran dan tidak perlu bersedih. Maksudnya nanti di akhirat. Ini yang namanya pertentangan. Loh, kok ada ayat, beberapa ayat dalam satu kitab kok kemudian bertentangan? Itu yang disebut dengan ta'arud bainal adillah. Pertentangan di antara beberapa dalil. Nah, wat tarjih. Nah, ada kemudian mekanisme tarjih. Tarjih itu, ini tulis sebagai catatan tambahan di kitab Anda. Tarjih itu adalah penyajian dalil-dalil lain yang kemudian bisa memperkuat salah satu dalil itu mana yang lebih mendekati kebenaran atau yang paling benar. Nanti mana yang diantara ayat-ayat itu yang kira-kira maknanya seperti apa? Nah, kira-kira gitu ya, itu namanya ta'arud bainal adillah. Pertentangan di antara dua ayat. Saya bacakan syairnya. Ta'arudun nutqaini, pertentangan di antara dua teks. Nutkun itu artinya omongan, kalam. Ta'arudun nutqaini, pertentangan dua teks, dua ayat, dua perkataan fil kalami. Itu kalau di kitab ini ya, fil kalam. Tapi kalau di teksnya Waraqat fil ahkami, yang itu berarti tentang hukum. Fil ahkami, ya silakan nanti diganti aja fil ahkami. Ya'ti datang ala arbaati aqsamin, pada 4 bagian. Imma umumun, kadangkala karena posisi keumuman teks kan ya, au khususun atau kekhususan fihima, di dalam umum dan khusus itu, di dalam nutqain. Jadi kadang ini karena persoalan makna umum dan makna khusus. Au kullu nutkin, atau setiap kali ucapan, setiap kali ungkapan, setiap kali ayat itu fihi, di dalam ahkam atau kalam, wasfun, menjelaskan atau mensifati, minhuma, dari makna keduanya, minhuma, dari perkataan keduanya, dari nutqain, au fihi, atau di dalam satu perkataan, nutkun itu, kullu minhuma, ada di keduanya, baik umum atau khusus. Wa yu'tabaru, dan dianggap. Wa yu'tabaru, dan dianggap kullum minal wasfaini, setiap dari penggambaran, dua penggambaran itu, fi wajhin, ada di dalam satu perspektif, satu wajah, zohar, maka kemudian menjadi jelas ya. Jadi 3 bait ini menjelaskan tentang 2 ayat yang itu mengandung pesan hukum. Itu ada 4 pensikapannya. Bisa jadi bertentangannya itu karena yang satunya bimakna umum atau bimakna khusus, kan gitu ya. Atau satu qaul, satu ayat itu bisa juga di dalamnya menggambarkan salah satu dari umum atau khusus, atau memang di dalamnya itu ada penjelasan tersendiri terkait dengan umum dan khusus. Maka kemudian salah satu itu perlu nanti sebuah pengkajian yang mendalam sehingga kemudian dapat mendapatkan makna kejelasan. Nah, kita coba bacakan, saya baca syarahnya.
Al makna, adapun maknanya, annahu bahwasanya makna, hunya kembali ke makna, idza ta'arada. Idza ta'arada jika bertentangan apa fa'il ya. Kasih tanda fa nasoni dua teks. Nah, jadi nutqain itu maksudnya nasoni, dua nas, dua teks min qaulillahi ta'ala dari firman Allah Ta'ala au min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ahaduma atau dari salah satu firman Allah Ta'ala atau salah satu dari nas itu, huma kembali ke nasoni ya, dua nas, dua teks min qaulillahi Ta'ala, satu dari firman Allah Ta'ala, wal akhor dan yang lainnya min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertentangannya itu bisa jadi nanti dalilnya adalah substansi ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis, pertentangan. Falayahlu, maka tidak kosong apa ahaduhuma, salah satu dari nasoni itu, min ahadi arba'ati aqsamin, dari salah satu 4 bagian atau 4 sikap. Jadi jika ada ta'arud ayat, ta'arudul adillah, maka ada 4 jenis yang harus kita pahami. Wa dzalika, dan adapun itu li'annahuma, karena dua nas itu imma ayakuna, ada kalanya keberadaan keduanya, kembali ke nasoniyah keduanya atau nutqa ini, amaini, itu amaini kedua-duanya masih bersifat umum, au khosoini, atau kedua-duanya bersifat khusus. Wahadha, adapun ini makna qaulihi, maksud dari perkataan nazim, imma umumun au khususun fihima. Au ahaduhuma, atau salah satu dari nutqa ini atau nasoni, aman, kedudukannya adalah am, wal akhor khoson, menjadi khos. Wa huwa makna qaulihi, wa huwa adapun maksud ini, makna qaulihi diambil dari makna firman qaulnya nazim, qaulnya pembuat nazom, au kullu nutkin, atau setiap kali yang terucap fihi, di dalam nutuk itu, wasfun minhuma, ada satu penggambaran minhuma, dari salah satu am atau khos itu. Wal muradu, adapun yang dimaksud dari kullu nutkin, wal muradu, adapun maksud binutki huna, dengan kata nutkun huna di sini, itu an-nasoni, dua nas al-muta'arudhoni yang bertentangan. Wa makna qauluhu, dan adapun makna perkataan nazim, fihi wasfun mihima, di dalamnya ada penggambaran minhuma, dari umum dan khos. Ai al-umum wal khususi, artinya umum dan khos. Wa imma ayyakuna, wa imma ayyakuna, dan ada kalanya, wa imma ayyakuna, dan ada kalanya, kullu wahidin, setiap salah satu, minan nasoini, dari dua nas, dari dua perkataan, dari firman itu, itu aman, menjadi posisinya adalah am, min wajhin, dari satu sisi, wa khoson, dan menjadi khos, min wajhin, dari sisi yang lain. Faqauluhu, maka perkataan nazim, au fihi wasfun minhuma, ya, au fihi kullu minhuma, atau memang di dalamnya itu ada dua-duanya, ai fi kulli nasin, atau di artinya fi kulli nasin, dalam setiap nas, kullun
minal umum, kullun semuanya, minal umumi terdiri dari makna umum, wal khususi dan khusus. Qauluhu adapun perkataan nazim wa yu'tabaru ila akhiri ai. Nah, ini wa yu'tabaru kan, bukan wa ya'tabaru ya. Ai wa yu'tabaru dan dianggap, dipandang ya. Kullun semuanya minal wasfaini dari dua penggambaran ini. Ai al umum wal khusus, artinya menunjukkan gambar umum dan khusus. Min wajhin dari satu perspektif, dari satu sisi. Bi ayyakuna karena keberadaannya apa kullun semuanya minhuma dari umum dan khusus. Aman bersifat umum, min wajhin dari sisi dari satu aspek, khoson ada kalanya juga menjadi khos, min wajhin akhor dari perspektif yang lain, kama alimta sebagaimana yang kalian ketahui. Memang agak agak maknanya agak muter-muter, tapi sebenarnya bisa dipahami. Jadi firman Allah misalkan, ini lagi-lagi kembali ke misalkan ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang berada di dalamnya harus tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ini yang dimaksud, ini asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang kafir, tapi kemudian kita kembali ke ayat yang tadi, ayat apa namanya? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal, misalkan begitu. Contoh, ini contoh. Jadi ini bisa jadi mengandung makna umum. Karena kalau makna umum itu berarti masih mengandung makna potensi yang lain. Nah, misalkan asyidda'u al kufar. Ingat sigot umum kan? Ini kan jangan-jangan pesan dalam ayat itu masih mengandung makna umum. Nah, betul saja, kita coba misalkan kita coba mau menerjemahkan makna al-kufar. Asyidda'u al-kufar bersifat tegas terhadap orang kafir. Al-kufar isim jamak didahului dengan alif lam. Kita ingat kaidah tentang apa namanya? Sigot am. Al-fardu wal jam'u al-mu'arfani billami billami kal insan wal kafiri kan ya. Jadi contoh sigot umum adalah ketika isim mufrad dan isim jamak di makrifatkan dengan alif lam, itu bermakna umum. Nah, maka kemudian ketika kaidah itu ditempelkan kepada makna al-kufar adalah isim jamak yang didahului dengan alif lam. Artinya apa? Di sini al-kufar berarti masih berlaku umum. Belum bisa dipegang makna pastinya karena masih berlaku umum. Artinya ketika asyidda'u alal kufar, maka ini maksudnya tidak berlaku untuk tidak berlaku untuk kafir pada umumnya. Kenapa? Nah, kita nanti ngambil pada kaidah yang lain. Al-ahkam al-umumu la yatasawwaru bil ahkam. Ingat ya yang dalil al-umumu la tasawwaru bil ahkam. Bahwasanya sebuah kaidah umum itu belum bisa digambarkan hukumnya. Jadi kalau asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum secara terjemahan adalah bersifat tegas dan bersifat keras terhadap orang kafir, maka di situ belum ada makna umum, belum ada hukumnya karena kata kufar masih terlalu umum. Padahal nanti yang diinginkan adalah al-kuffar di situ adalah orang-orang yang
kafir spesifik atau kafir harbi yang memerangi, tapi tidak berlaku untuk kafir zimmi atau kafir yang muahadah yang berada dalam perjanjian atau perlindungan. Nah, itu jadi terkesan bertentangan, misalkan nanti dengan ayat tentang kafir yang lainnya, wala tasubbul ladzina kafaru, jangan kalian caci maki misalkan. Itu kan berbeda. Itu berarti ada ayat ini jangan-jangan ayat yang satunya masih bermakna umum, ayat yang keduanya juga masih bermakna umum yang dianggap bertentangan, atau yang satu umum, yang satu khusus. Maka ketika berlaku umum dan khusus, maka yang khusus akan bersifat menjelaskan. Nah, itu nanti ketemu metode yang kedua al-jam'u. Nah, kira-kira itu yang bisa dipahami dari bait ini, namanya ta'arud ay bainal adillah, pertentangan di antara dua dalil. Oke, paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak coba dibaca dulu. Siapa? Imah, baca mah. Ayo. Bisa dibaca mah? Atau Adel? Bisa ya. Bisa? Bisa ya. Oke ya. Bawakan bukunya? Bawa ya. Ya, silakan baca. Babut ta'arud. Bismillah dulu, bismillah. Oh ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut ta'arud bihi, bab tentang pertentangan bainal adillati, antara dalil-dalil tarjihi dan pengunggulan ya. Tarjih, langsung tarjih. Dan tarjih, pokoknya nanti tarjih. Tarjih itu proses penyeleksian, penegasan. Tarjih itu aja ya. Ta'arudun kaini fil kalam. Ta'arudun pertentangan anut kaini dua teks fil kalami dalam sebuah percakapan, yakti datang ala arba'ata aksamin, atas 4 pembagian. Imma umumun, ada kalanya umum, au khususun atau khusus fihima di antara kedua teks, di dalam kedua teks, au kullu nutakin atau setiap teks fihi di dalamnya wasfun menjelaskan minhuma dari nutakain, au fihi ada dalamnya kullu minhuma setiap dari umum au khusus, wa yu'tabaru dianggap kullu minal wasfaini dari setiap dua penggambaran fi wajhin adanya wajah zohara yang jelas, maka jelas. Al makna annahu sungguhnya idza ta'aradu ketika bertentangan apa nasoni dua teks min qaulillahi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, atau min qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ahadihima atau salah satu dari keduanya, min qaulillahi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, wal akhir dan yang lain min qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yakhlu maka tidak kosong apa ahaduhuma salah satu dari dua teks min ahadi arba'ati aksamin dari salah satu 4 pembagian tersebut. Oke, cukup. Oke, lancar sekali, bagus sekali ini. Mudah dipahami kan? Oke, lanjut siapa? Haura atau Alia? Atau Romi? Ayo, Romi. Atau Alia, ya? Ya, Alia. Ini kucing nih, Pak. Ya Allah. Ayo. Haura atau Alia, yuk. Yang ada satu meja itu kan. Wa dzalika li annahum ayu. Kok nggak nyaut? Romi nyaut nggak, Romi?
Alia ya. Oke, ya. Alia ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika, maka dari itu li'annahuma, salah satu di antara keduanya, ada kalanya Imma ayakuna ada kala keberadaan keduanya ini bersifat umum au khosaini atau khusus wahada, dan adapun ini maknanya kaulihi ucapan imma umumun ada kalanya umum, ada kalanya umum au khususun atau umumun au khususun. Umumun ada kalanya umum au khususun atau khusus bihima di antara keduanya, atau di antara salah satu dari keduanya aman umum wal akhor, dan selain itu khoson yang pas, jadi pas, bahwa dan Khoson tuh khos, bukan pas, khos khusus. Khoson jadi khusus, bahwa akolihi au kullu nutkin muradu, dan yang dimaksud binutkin dengan nutkin huna di sini nasoni nasoni, dua teks, dua ayat. Nasoni, dua teks. Al-muta'arodoni, yang bertentangan, wa makna, dan maknanya kaulihi fihi wasfun min huma ay umumu wa khusus, wa imma, dan ada kalanya ayakuna keberadaannya kullu wahidin dari setiap perkara minasaini dari dua teks itu aman menjadi min wajhin dari satu sisi, wa khoson, dan khos min wajhin dari satu sisi, fakulihi au fihi ay fi kulli nasin kullu minal umumi, dari setiap umum wal khusus, dan khusus. Qauluhu wa yata'abbaru wa yuktabaru di sini. Wa yuktabarun. Ini yang dibenahin ya. Wa yuktabaru. Bukan wa yuktabaru. Ya. Terus wa yuktabaru kullu minal wasfaini dari kedua sifat umumi, tegasnya apa tegasnya? Umum. Tegasnya umum, wal khusus, dan khusus min wajhin dari satu sisi, bi ayakuni ada bi ayakuni fil mudhari biar. Terus karena keberadaannya, terus ayakuna, karena keberadaannya kullu minhuma dari satunya aman yang umum min wajhin dari satu sisi, khoson yang khusus min wajhin dari satu sisi, akhor, dan selain itu kama alimta sebagaimana yang diketahui.
Ya, bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan nggak? Ini nanti penjelasannya minggu depan nih lebih atau besok ya. Lebih detail lagi. Jadi ta'arud itu nanti orang banyak sekali. Jadi nanti ini sekali lagi ayah jelaskan. Jadi ta'arud itu nanti akan banyak sekali akan kita temukan di dalam kitab suci, itu dalam isi baik hadis maupun Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang secara makna itu bertentangan. Secara makna bertentangan. Nah, ini kita harus punya ilmunya. Kita nggak bisa menggunakan ayat itu serta-merta. Banyak sekali yang kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Tanpa itu kita akan terjebak pada nanti ujung-ujungnya adalah salah dalam mengimplementasikan pesan Tuhan, pesan Allah melalui kitab sucinya. Itu banyak sekali begitu. Jadi misalnya begini, ini yang sering apalagi nanti ketika musim kampanye, ketika berkaitan dengan politik, orang bisa saja menggunakan ayat-ayat itu untuk mendukung persepsinya atau mendukung asumsinya. Yang sering jadi pertentangan adalah ketika, dan itu populer ya, ayat yang paling kemarin, yang paling keren, yang sering dijadikan ayat politik adalah ayat tentang pemilihan untuk mendukung di dalam pemilihan atau pilkada atau pilpres atau apa, yang kemudian mengangkat isu agama. Itu tuh bertentangan dengan ini, disampaikan bertentangan dengan ayat lain. Kalau dalam konteks hukum yang lebih detail misalkan, atau yang mudah dipahami, pertentangan itu terlihat misalkan ya, yang kemarin sudah diulang-ulang tentang larangan ziarah kubur, itu kan begitu ya. Ayat tentang ziarah kubur itu pertama adalah kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Lalu yang kemudian hadis yang kedua fal'an fazuruha misalkan gitu. Nah, itu kan dua cerita yang bertentangan, satu melarang, satu membolehkan. Ini menjadi satu perlu usaha yang lebih untuk memahami pesan Allah yang sejati. Contoh lagi misalkan ini yang nanti Anda akan pahami misalkan dalam ayat akidah. Ayat akidah itu misalkan yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu secara letterlock begitu. Lalu ternyata kita melihat misalkan di dalam dalil yang lain ketika berbicara tentang akidah, itu Allah adalah laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupainya, nggak bisa dilihat dan sebagainya. Atau dalam sifat 20 al-mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Lalu kenapa kemudian di situ ada firman Allah misalkan yadullahi fauqa aydihim, atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka, atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu duduk di atas singgasana. Itu kan firman Allah yang secara letterlock menceritakan ar-rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu duduk di atas singgasana. Tapi satu sisi ada ayat lain atau hadis yang menafikan itu. Misalkan tadi Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda gayanya dengan makhluk. Ketika disebut istawa, duduk di atas singgasana, tentunya duduknya tidak berbeda, tidak sama dengan makhluk. Atau ketika misalkan berbicara yadun, tangan, itu tentunya tangannya bukan tangan seperti milik kita. Nah, itu yang kemudian nanti membutuhkan instrumen lain. Nah, itu namanya ta'arud bainal adillah, pertentangan antara dua dalil. Ayat ini bilang begini, ini begini.
Loh, ini terus gimana ketemunya? Nah, maka kemudian kalau Anda misalkan nanti belajar namanya ilmu kalam, akan terjadi perdebatan tentang apa namanya ya? Apakah Tuhan Allah bisa disifati? Allah duduk, Allah berdiri, Allah bangun, Allah hidup. Itu seperti hidupnya manusia seperti apa? Nanti ada sekelompok orang yang merasa malas berpikir itu. Maka kemudian mereka menyerahkan diri penjelasannya pada Allah dengan kata-kata misalkan wallahu a'lamu bimuradi. Wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu maksudnya. Maka nanti kelompok namanya di situ ada kelompok Qadiriyah ya, atau madhab atau sekte Mu'tazilah, nanti Ahlus Sunnah, nanti Murji'ah punya pendapat yang berbeda. Kalau Murji'ah itu semua dikembalikan Allah. Kalau misalkan Allah bilang Allah duduk, ya Allah duduk. Allah berdiri, Allah berdiri. Nah, itu Murji'ah. Maksudnya seperti apa ya diserahkan pada Allah. Tapi kalau Mu'tazilah itu perlu namanya takwil, sehingga ketika proses pentakwilan jangan sampai kemudian melemahkan posisi Allah yang seolah-olah sama dengan makhluk, misalkan begitu. Nah, itu yang disebut dengan ta'arudul adillah, yang kita harus hati-hati. Maka kita perlu ilmu tambahan, ilmu baru, agar kita memiliki pemahaman yang proporsional dan benar, dan tidak menyalahi hakikat yang sebenarnya. Ingat, menyamakan Allah dengan makhluk itu nanti kemudian kita masuk dalam aliran tatsim, dan itu termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyamakan Allah dengan makhluk itu termasuk kemusyrikan dan dosa. Maka ini dosa lugi namanya. Oke, sampai di sini saya kira cukupkan ya. Yang jelas bait ini, ta'arud ini penting, Anda paham, Anda kuasai, nanti insya Allah akan membantu Anda dalam memahami pesan-pesan suci dalam kitab suci, sehingga kita tidak punya pemahaman yang salah dari maksud firman Allah yang sebenarnya. Marilah kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, atau masih ada pertanyaan nggak? Oh, ini Anda Iman. Biasanya Iman tanya. Oke, kalau nggak ada, marilah kita akhiri ngaji malam hari ini. Ya, malam hari ini dengan sama-sama membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima kasih banyak ya. Ya, besok tetap standby ya. Linknya masih yang lama. Yuk. Oke, saya tutup ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.